Shalom sahabat STMC yang terkasih, sharing 7 menit with Yesus, berkah dalam. Berjumpa kembali dengan saya, Veronica Yusia Sulistianingsih dari Paroki Santo Yosep Purwokerto. Sharing saya tentang kasih yang dihidupi. Bacaan Injil hari ini, Minggu 4 Juni 2023, diambil dari Yohanes 3 ayat 16 sampai 18, dan saya tertarik pada ayat yang ke-16. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Injil ini berbicara tentang dasar kasih yang sungguh luar biasa, tentang ungkapan isi hati dan tujuan Allah kepada manusia, yaitu karya keselamatan yang dianugerahkan Allah kepada kita, umat manusia, sebagai jaminan bagi kita yang percaya kepadanya. Melalui ayat ini saya belajar 3 poin penting tentang kasih Yesus, yaitu memahami apa itu kasih Yesus kepada saya yang dibuktikan dengan pengorbanannya di atas kayu salib, dan kasih Kristus yang mengajarkan saya untuk mengasihi sesama tanpa syarat. Ajaran kasih ini juga merupakan undangan Allah yang harus saya pahami, dihayati, dan dihidupi dalam keseharian saya. Kehadiran dan sapaan Allah yang nyata dapat saya rasakan ketika saya merayakan Ekaristi setiap saat, sebagai wujud kasih Allah kepada manusia dengan menganugerahkan rahmat pengampunan, keselamatan, dan belas kasih. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, saya ingin berbagi sharing tentang pengalaman hidup saya, bagaimana kasih itu mengajarkan saya melepaskan pengampunan. Suatu masa sebelum pandemi, saya bekerja sama dengan seorang teman dalam sebuah bentuk usaha. Saya tanamkan modal untuk diputar dengan sistem bagi hasil. Awal-awal usaha terlihat baik-baik saja, ada pembukaan yang jelas dan keuntungan pun selalu dilaporkan. Seiring berjalannya waktu, mulai terlihat hal-hal yang mengarah kepada ketertutupan komunikasi, ditambah dengan situasi saat itu terjadi pandemi, di mana kita semua harus bertahan hidup dengan tabungan yang ada, karena pekerjaan diliburkan dan tidak menerima gaji. Situasi yang sangat sulit dalam bidang ekonomi. Hal ini pun berdampak pada usaha yang kami jalani. Pada akhirnya, saya sebagai yang memberikan modal harus menelan kekecewaan karena keuntungan yang tidak diberikan. Bahkan modal pun habis dipakai oleh teman saya ini untuk kebutuhan hidup anak-anaknya. Kecewa? Tentu saja. Marah dan segala perasaan campur aduk jadi satu. Bagi saya uang itu sangat berharga. Namun mau bagaimana lagi, saya tagih pun sudah tidak ada yang bisa diberikan. Saya tutup masalah ini rapat-rapat dan tidak saya ceritakan kepada teman ataupun orang lain. Saya tidak mau menjelekkan dan membuka aib orang lain. Saya mencoba menenangkan hati saya. Barangkali memang teman saya ini lebih membutuhkan daripada saya. Lalu saya kembalikan lagi masalah ini kepada Tuhan. Berbicara kepada Tuhan lewat doa saya. Apa yang Tuhan kehendaki dalam diri saya untuk menyikapi masalah ini? Tuhan katakan, lepaskan pengampunan, karena berkat itu datang dariku, bukan dari orang lain, dan kasihilah orang yang menyakitimu. Saya tertegun dengan jawaban Tuhan atas doa saya. Dan saya katakan, ya, siap Tuhan. Akan saya lakukan dengan penuh syukur dan sukacita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kasih memang selalu mengandung pengorbanan. Namun, tidak semua bisa diukur dari uang, waktu, maupun tenaga. Kasih berbicara tentang kerelaan dalam wujud nyata sederhana yang dapat dilakukan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Lalu saya temui teman saya itu dan saya katakan kepadanya, saya sudah tidak mempermasalahkan lagi tentang uang ini. Jika kamu sudah
Ada, silahkan kembalikan. Namun jika belum ada, janganlah masalah uang menghambat berkat Tuhan untuk kita tidak saling bertegur sapa. Puji Tuhan, lega rasanya saya bisa menyampaikan hal tersebut. Ada damai sejahtera dan sukacita ketika saya melepaskan pengampunan. Dan teman saya pun terlihat lega dan bersyukur dengan kelonggaran ini. Artinya, saya pun berbagi sukacita di dalam kesesakannya. Entah apa jadinya jika saya tidak berpegang pada sabda Tuhan. Pasti yang ada hanya keributan dan ketidaknyamanan dalam hubungan pertemanan. Dan yang membuat saya selalu bersyukur, ternyata sampai hari ini pun Tuhan mencukupkan apa yang saya perlukan. Apa yang hilang telah Tuhan kembalikan. Dan saya pun mendoakan teman saya, kiranya Allah berbelas kasih memberkati dia dan keluarganya. Kasih Tuhan yang tanpa syarat kepada saya orang yang berdosa ini harus saya bagikan juga kepada orang lain melalui banyak peristiwa sederhana dalam kehidupan nyata sehari-hari. Kemurahan Allah Bapa kepada saya mengajarkan saya untuk bermurah hati juga kepada sesama. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, demikian sharing yang bisa saya bagikan. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Berkah dalam